Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Miguna Astuti, SSI, MM, MOS, CPM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang implementasi manajemen pemasaran abad 21 pada PT Unilever Indonesia Tbk. Sebelumnya, saya Ardita Tariza selaku moderator. Izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya yang akan memaparkan dari materi ini. Yang pertama ada Iqbal Oktaviandi, yang kedua ada Muhammad Al-Hafiz, dan yang ketiga ada Regina Rahmawati. Pendahuluan akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Iqbal Oktaviandi. Kepada Iqbal, waktu dan tempat dipersilahkan. Pendahuluan. Yang pertama terdapat latar belakang. Pada era disrupsi digital, kegiatan perekonomian mampu melihat daya beli konsumen setiap saat. Di masa ini, para konsumen dengan mudah mempunyai akses informasi mengenai jenis produk maupun layanan yang diberikan dari suatu barang ataupun jasa. Pada era digital ini, standarisasi telah disesuaikan dengan peningkatan layanan terkait penawaran produk. Karena adanya perkembangan pembelian secara online, pengalaman pembelian konsumen juga mengalami banyak perubahan. Pengalaman tersebut ada yang menjadikan proses pembelian menjadi lebih efektif. Pemasaran merupakan seni yang mengembangkan, mengiklankan, dan mendistribusikan jasa maupun barang kepada konsumen. Selain mengembangkan, mengiklankan, dan mendistribusikan produk, pemasaran juga mencakup segala hal seperti ide-ide inovasi. Hal itu yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia Tbk. Selanjutnya merupakan tinjauan pustaka. Yang pertama merupakan definisi implementasi menurut Purwanto dan Sulistiastuti pada tahun 1991. Implementasi adalah kegiatan dalam menyalurkan output aturan yang dilaksanakan oleh komplementor bagi kelompok tujuan dalam upaya mewujudkan aturan atau kebijakan. Yang kedua merupakan definisi manajemen menurut Kristiawan pada tahun 2017. Manajemen adalah sebuah seni dan ilmu pengetahuan yang membahas tentang mengelola, mengkomunikasikan, mengendalikan, dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dengan efektif dan efisien dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen supaya organisasi dapat mencapai tujuannya. Lalu yang ketiga merupakan definisi pemasaran menurut Kotler pada tahun 2000. Pemasaran merupakan aktivitas sosial dan manajerial yang kegiatan di dalamnya terdapat individu dan kelompok untuk mendapatkan barang atau jasa yang mereka butuhkan maupun inginkan dengan menciptakan, menawarkan, ataupun menukarkan produk yang memiliki nilai dengan orang lain. Lalu yang keempat merupakan definisi manajemen pemasaran menurut Kotler pada tahun 1980, yang merupakan manajemen pemasaran ialah kegiatan yang menganalisa, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program-program yang telah ditetapkan dengan maksud menumbuhkan perubahan dengan pasar yang dituju untuk dapat mencapai sasaran perusahaan. Next. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan perusahaan besar yang terdapat di Indonesia, yang mana merupakan anak perusahaan dari Unilever yang didirikan 5 Desember 1933 di Jakarta dengan nama Lever Zeefabriken N.V. PT Unilever Indonesia Tbk mengalami 2 kali pergantian nama. Yang pertama terjadi pada 22 Juli 1980 yang nama perusahaan berubah menjadi PT Unilever Indonesia dan pada 30 Juni 1990 berubah nama menjadi PT Unilever Indonesia Tbk dan tidak berubah sampai sekarang. Sejak didirikan 5 Desember 1933, PT Unilever Indonesia Tbk telah menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer goods yang sukses. Visi dari Unilever Indonesia Tbk yang pertama mendapatkan penghargaan dan menggapai rasa cinta dengan cara memasuki kehidupan setiap masyarakat Indonesia di setiap harinya. Yang kedua, to be the first choices for customer and communities. Misi dari PT Unilever Indonesia Tbk yang pertama menciptakan kehidupan di masa depan yang lebih baik. Yang kedua, membantu konsumen menikmati hidup dan merasa nyaman dengan brand serta layanan yang diberikan.
Yang ketiga, dapat mewujudkan perubahan besar untuk dunia dengan cara mengajak masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya. Yang keempat, berupaya mengurangi dampak terhadap lingkungan, serta meningkatkan dampak sosial yang lebih baik melalui pengembangan cara baru dalam berbisnis. Selanjutnya, adapun tujuan dari PT Unilever Indonesia Tbk, yaitu untuk mencapai kesuksesan diperlukan adanya standar perilaku perusahaan terhadap para pemangku kepentingan seperti mitra yang bekerja sama ataupun masyarakat yang terhubung langsung dengan perusahaan, serta lingkungan yang terkena dampak dari perusahaan. Selanjutnya ada ruang lingkup pemasaran PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk memasarkan produk berupa barang yang mana memiliki 44 brand. Adapun 15 produk yang terkenal dari PT Unilever Indonesia Tbk yaitu ada Lifebuoy, Lux, Pepsodent, Rexona, Rinso, Sunlight, Waltz, Royco, Sariwangi, Sunslick, Vaseline, Buavita, Clear, Bango, dan juga Molto. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi Key Customer Market. Jadi di dalam Key Customer Market ini ada 3 aspek. Yang pertama Customer Market, kedua itu Business Market, dan yang ketiga Global Market. Ketiga-tiganya akan dijelaskan secara lebih rinci lagi. Nah, yang pertama ada Customer Market. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Unilever merupakan brand yang sudah ternama dengan kualitas produk yang baik. Nah, dalam mencapai target konsumen yang ingin dicapai, salah satunya adalah diperlukan strategi yang dapat mengembangkan produk serta layanan yang unggul dengan membangun citra merek yang kuat. Nah, Unilever dalam membangun citra merek yang kuat, dia telah melakukan 4 strategi. Yang pertama, Unilever selalu memperhatikan reputasinya. Jadi, Unilever ini pernah membuat satu produk yaitu sabun deterjen bubuk, di mana sabun deterjen bubuk ini diberi nama Viso seperti yang ada di gambar. Namun produk ini dianggap gagal. Meskipun produk ini sudah dipasarkan, tapi karena dianggap produk ini itu sudah gagal, Unilever ini jadi rela menariknya kembali. Karena Unilever tidak mau reputasi atau brandnya menjadi turun hanya karena satu produk tersebut. Kemudian yang kedua, Unilever selalu memperhatikan aspek implisit atau tentang lingkungan sekitar, salah satunya adalah tentang rasa. Nah, seperti yang digambar, ini ada ice cream walls yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Italia. Yang di Italia ini nggak perlu dianehkan lagi, kenapa namanya Algida. Memang setiap negara, Unilever memberi nama ice cream atau nama merek ice cream yang berbeda-beda. Nah, perbedaannya kalau misalkan rasa yang ada di Indonesia, rasanya ini akan lebih manis, cenderung lebih manis dibandingkan es krim yang ada di luar negeri. Hal ini dikarenakan penduduk yang ada di Indonesia ini cenderung lebih menyukai rasa yang sangat manis dibandingkan penduduk yang ada di luar negeri. Kemudian yang ketiga ini crafting brand for life. Apa sih crafting brand for life itu? Jadi crafting brand for life ini merupakan suatu slogan yang dibuat oleh divisi pemasaran Unilever sendiri. Jadi karena banyaknya produk yang diciptakan oleh PT Unilever Indonesia Tbk, hampir membuat konsumen tidak mengetahui bahwa produk yang sedang digunakan atau dikonsumsi merupakan produk dari Unilever sendiri. Nah, yang keempat yaitu ada House of Brand. Nah, kita sudah tahu kan bahwa perusahaan Unilever sudah termasuk produk dengan market leader. Jadi, setiap pengeluaran produk baru dari PT Unilever Indonesia memiliki citra merek yang setara dengan produk Unilever lainnya. Jadi sehingga ketika perusahaan Unilever ingin menciptakan suatu produk yang baru, ia tidak memerlukan waktu yang lama untuk membuat citra merek terhadap suatu produk tersebut. Nah, yang kedua ini ada bisnis market. Jadi dalam membangun pasar bisnis, Unilever telah bekerja sama dengan 3 bagian. Yang pertama ada retail di Indonesia, yaitu seperti Alfamart, Indomart, Lotte Mart, dan yang lainnya. Kalau misalkan kita masuk ke supermarket yang sudah tadi dijelaskan, itu pasti sudah ada produk yang berasal dari Unilever. Kemudian, dia juga bekerja sama dengan warung-warung.
Jadi Unilever telah menyediakan platform online untuk para customer-nya, yaitu warung-warung yang menjual produk dari PT Unilever Indonesia Tbk. Jadi platform online tersebut dinamakan dengan Sahabat Warung. Sistem yang dibuat oleh Unilever sendiri yaitu online to offline, di mana para customer dapat dengan mudah memesan produk yang akan dijual kepada konsumen melalui platform yang telah disediakan. Nah, yang terakhir ini yaitu bekerjasama dengan Gojek. Kalau kita pengguna Gojek, pasti sudah tahu ada fitur barunya yaitu GoToko. Nah, Unilever telah memanfaatkan fitur ini untuk bekerja sama menjual produk-produk yang ada pada Unilever. Jadi, para konsumen juga bisa membelinya secara online melalui GoToko ini yang nantinya kalau misalkan konsumen udah check out, akan diantarkan oleh driver Gojek sendiri. Selanjutnya merupakan global market. Unilever merupakan perusahaan consumer goods yang berasal dari Britania Raya. Unilever telah memasarkan produknya kurang lebih ke 190 negara. Unilever Indonesia telah memiliki 44 brand dari total 400 brand Unilever di seluruh dunia, seperti Lifebuoy, Sunlight, Pepsodent, Rexona, Rinso, Royco, Bango, Sariwangi, Lux, dan produk lainnya. PT Unilever Indonesia telah menghasilkan produk yang dikembangkan melalui kemitraan dengan para ilmuwan yang kompeten, bisnis spesialis, pemasok, dan lembaga akademis. Standarisasi PT Unilever Indonesia adalah bentuk kepedulian perusahaan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan beroperasi. Di samping itu juga dalam memproduksi produknya, PT Unilever Indonesia bisa menekan biaya produksi dengan seminimal mungkin, agar produk yang diciptakan PT Unilever Indonesia sendiri bisa bersaing di pasar lokal. Selanjutnya kita masuk ke konsep pemasaran PT Unilever Indonesia Tbk, yang mana terdiri dari segmentasi, targeting, dan positioning. Next. Nah, yang pertama itu ada segmentasi pasar. Apa sih segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar menjadi suatu kelompok pembeli yang berbeda, dengan tujuan untuk membentuk kelompok pasar sehingga dapat ditargetkan untuk memasarkan sebuah produk tertentu sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan karakteristik pembeli. Adapun segmentasi pasar dari PT Unilever Indonesia Tbk menurut geografisnya yaitu seluruh wilayah Indonesia. Adapun segmentasi demografis dari PT Unilever Indonesia Tbk yaitu dari setiap produknya memiliki kelompok umur dan jenis kelamin masing-masing. Contohnya seperti pada produk Vaseline yang menyasar pada segmen wanita dari usia remaja hingga dewasa. Berbeda lagi dengan produk Rinso yang mana segmen pasarnya yaitu ibu-ibu rumah tangga. Dan sedangkan Pepsodent yaitu menyasar ke semua kalangan umur, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Dan produk tersebut dapat digunakan oleh semua jenis kelamin. Selanjutnya ada segmentasi psikografis yang mana lebih berfokus untuk mempelajari sikap pelanggan. Adapun segmentasi psikografis dari PT Unilever Indonesia Tbk yaitu believers, servers, makers, and thinkers. Selanjutnya merupakan targeting. Pada proses targeting, PT Unilever Indonesia perlu mengambil satu contoh produk agar bisa mewakili strategi targeting pada PT Unilever Indonesia. Dikarenakan strategi STP pada produk yang berbeda dengan produk lainnya. Sebagai contoh sampo clear. Dengan target pasar yang dituju ialah pembeli yang tinggal di daerah panas atau tropis serta memerlukan sampo yang memiliki kualitas baik dan harga yang terjangkau. Sama halnya dengan sampo Tresemme. Sebagai bagian dari strategi branding, target pasar produk sampo ini disebut dengan style seeker atau para wanita yang mengutamakan penampilan rambut serta mementingkan kualitas dari produk sampo yang digunakan. Jadi mereka dapat melakukan styling tampilan gaya rambut tanpa perlu pergi ke salon. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan positioning. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa PT Unilever Indonesia merupakan perusahaan yang menjadi market leader pada bidang industri consumer goods. Jadi, dengan berbagai keunggulan kompetitif yang Unilever Indonesia punya, perusahaan ini telah memposisikan usahanya yang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berbagai macam produk
serta merek yang ditawarkan kepada konsumen. Kemudian, salah satu cara untuk menciptakan keunggulan kompetitif yaitu menciptakan adanya nilai dan manfaat melalui inovasi produk dan merek. Nah, salah satu produk PT Unilever Indonesia Tbk yang memberikan nilai dan manfaat serta melakukan inovasi pada produk dan merek yaitu Pepsodent. Di sini pasti pada tahu kan, Pepsodent itu adalah sebuah produk pasta gigi. Atau mungkin sebagian dari kita, jangan-jangan pasta giginya itu adalah Pepsodent. Jadi Pepsodent ini telah melakukan inovasi manfaat, karena awalnya produk pasta gigi ini hanya mengatasi masalah gigi berlubang, namun kini dibuat untuk lanjut usia yang memiliki permasalahan seperti gigi yang mungkin sudah tidak kuat lagi untuk memakan makanan tertentu. Kemudian Pepsodent juga telah menguasai pangsa pasar pada jenis pasta gigi. Dahulu, positioning statement yang dibangun oleh Pepsodent adalah gigi putih, namun kini telah repositioning statement menjadi pelindungan gigi berlubang serta pelindungan gusi. Positioning yang diciptakan oleh PT Unilever Indonesia Tbk selalu memperhatikan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Dan posisinya yang kuat sebagai market leader ditandai dengan diterimanya 63 penghargaan lokal dan regional yang diterima pada tahun 2008 dan salah satu kategorinya adalah Indonesia's Best Brand Award. Kemudian PT Unilever Indonesia juga telah berkomitmen dalam mengembangkan the leading of power brand. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam realitas pemasaran baru yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia Tbk. Di dalamnya juga ada 3 aspek. Yang pertama ada aspek teknologi, kemudian yang kedua ada globalisasi, dan yang ketiga ada tanggung jawab sosial atau CSR. Yang pertama kita bahas aspek teknologi dulu. Pasar yang ada pada zaman dahulu memang sudah berbeda dengan pasar pada saat ini. Karena seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, membuat banyak perusahaan harus menyesuaikan strategi pemasarannya dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kalau dulu kita masih pakai pemasaran tradisional, yaitu media cetak, namun kalau misalkan sekarang kita masih menggunakan pemasaran tradisional, bukannya dianggap tidak sesuai, namun rasanya kurang relevan dengan perkembangan teknologi yang sudah ada. Nah, PT Unilever Indonesia telah melakukan pemasaran digital. Dan hal ini itu didasari oleh kebiasaan konsumen yang telah berubah, yaitu senang melakukan kegiatan belanja secara online. Nah, dalam menjalani segmentasi pemasaran digitalnya, PT Unilever Indonesia Tbk sudah menerapkan 3 konsep yang sudah dijalani juga. Yang pertama ada Unilever Home Delivery. Jadi, Unilever Home Delivery ini merupakan suatu layanan penjualan online di mana pelanggan dapat membeli berbagai macam produk dari PT Unilever Indonesia Tbk secara online tanpa harus mendatangi supermarket ataupun mitra penjualan produk dari PT Unilever lainnya. Kemudian yang kedua ada digital business to consumer atau B2C. Jadi B2C ini merupakan penjualan produk yang dilakukan melalui e-commerce kepada retailer yang menggunakan platform online seperti Shopee, JD.ID, Lazada, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ini ada B2B atau digital business to business. Jadi B2B ini merupakan penjualan produk melalui retail-retail offline. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, kalau misalkan Unilever ini telah bekerja sama dengan retail-retail yang ada di Indonesia seperti Indomaret, Alfamart, Lotte Mart, dan yang lainnya. Jadi produk dari PT Unilever Indonesia selain dijual tersendiri, tapi dia juga dipasok kepada bisnis yang lainnya. Selanjutnya merupakan globalisasi. Dalam menghadapi globalisasi, PT Unilever Indonesia dituntut untuk menciptakan sebuah produk yang berkualitas, mempunyai strategi kompetitif, dan juga strategi dalam bersaing. Pada abad 21, perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih membuka peluang bagi Unilever Indonesia untuk memudahkan pemasaran produk melalui berbagai media massa. Dari segi distribusi, produk PT Unilever Indonesia memiliki saluran distribusi yang baik dari produsen ke distributor hingga ke tangan konsumen. Hal ini terbukti dikarenakan PT Unilever Indonesia memiliki lebih dari 800 jaringan distributor dan 1000 SKU yang dapat menjangkau ke seluruh Indonesia. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial menurut Wijaja dan Yeremia tahun 2008 dapat berupa kerjasama antar perusahaan dan stakeholder secara langsung ataupun tidak langsung dalam berhubungan dengan perusahaan demi menjalin keberlangsungan kehidupan usaha atau
sustainability perusahaan. Konsep CSR dalam arti yang luas mencakup tujuan untuk mencapai sustainable economic activity, dan tidak hanya itu, tetapi juga mencakup akuntabilitas atau accountability terhadap masyarakat luas. Nah, penerapan CSR yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia Tbk ini mencakup 3 poin penting seperti yang ada di gambar di sebelah kanan bawah kita ini. Yang pertama ada manfaat sosial atau social benefit. Yang kedua mengurangi jejak lingkungan atau reducing or environmental footprint. Dan yang ketiga itu pertumbuhan bisnis atau business growth. Dalam penetapan CSR, Unilever menetapkan tujuan untuk membuat masa depan yang lebih cerah melalui produk dan kampanye perusahaan mereka. Tujuan tersebut tercermin dalam beberapa program CSR yang diciptakan oleh Unilever sendiri. Penerapan tanggung jawab sosial yang dilakukan Unilever dengan membangun Yayasan Unilever Indonesia. Yayasan ini dibentuk pada tanggal 27 November tahun 2000. Kegiatan nyata yang dilakukan Unilever dalam sosial benefit yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan. Seperti pada tahun 2020, Unilever telah membantu lebih dari 1 miliar orang di dunia untuk mengambil tindakan dalam meningkatkan kesehatan, kebersihan, dan nutrisi yang dibutuhkan oleh mereka. Pada kegiatan mengurangi jejak lingkungan, Unilever menetapkan sasaran untuk tahun 2030 tetap dengan melakukan pengembangan bisnis. Jejak lingkungan yang ditetapkan Unilever dengan mengurangi penggunaan air, penggunaan limbah, dan gas rumah kaca. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan penghidupan. Pada tahun 2020, PT Unilever Indonesia Tbk telah meningkatkan penghidupan jutaan orang di seluruh dunia dengan pertumbuhan bisnis yang telah dilakukan. Nah, seperti bisnis inklusif, keadilan di tempat kerja, dan peluang bagi perempuan. Selanjutnya merupakan filosofi pemasaran holistik PT Unilever Indonesia. Yang pertama merupakan relationship marketing, lalu ada integrated marketing, yang ketiga internal marketing, dan yang keempat performance marketing. Relationship marketing. Dalam membangun hubungan dengan para stakeholder, PT Unilever Indonesia berjanji dalam menjaga dan membangun komunikasi yang interaktif dengan para konsumen, komunitas investasi, dan para pemegang saham. Selain itu juga terdapat saluran komunikasi, aktivitas rapat, dan juga membuat satu program bersama Lotte-Mart Indonesia yang bernama Unilever for You. Dalam membangun community building, PT Unilever Indonesia membuat suatu wadah untuk menampung kritik maupun saran yang diberikan oleh konsumen melalui sosial media resmi PT Unilever Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen demi kebaikan bersama. Integrated marketing atau integrated marketing communication adalah suatu proses dalam mengelola semua sumber informasi mengenai produk atau jasa yang diperkenalkan kepada konsumen yang akan mempengaruhi perilaku konsumen dengan maksud memaksimalkan penjualan dan menjaga loyalitas konsumen. Menurut Don Schultz dalam anugerah tahun 2014. Nah, sedangkan menurut Kotler, aktivitas IMC ini adalah kombinasi spesifik dari aktivitas komunikasi pemasaran yang paling sering dilakukan oleh perusahaan, seperti periklanan, penjualan dua arah, promosi, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. Konsep IMC yaitu membantu perusahaan untuk membuat dan menyampaikan pesan yang terkoordinasi secara kontinu atau terus-menerus di berbagai saluran komunikasi, serta dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai sarana dalam memasuki persaingan di dunia bisnis. Penerapan konsep IMC dalam PT Unilever Indonesia Tbk dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat jelas bahwa dalam penerapannya itu Unilever seringkali menjalin kemitraan dengan pihak eksternal dalam mengiklankan ide-ide ataupun produk mereka.
Nah, salah satu contohnya adalah dengan membuat acara Festival Jajanan Bango yang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, Kemenpar pada tahun 2018 di dua tempat, yaitu di Jakarta dan di Makassar. Selanjutnya ada internal marketing atau biasa dikenal dengan pemasaran internal. Merupakan suatu kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh public relation yang lebih berfokus pada para karyawan yang dijadikan sebagai pelanggan internal perusahaan. PT Unilever Indonesia Tbk dalam memasarkan produknya tidak terlepas dari kinerja para karyawannya. Para karyawan PT Unilever Indonesia Tbk diberikan sosialisasi mengenai produk apa saja yang dapat dipasarkan kepada para konsumen. Sebelum dilakukannya sosialisasi, PT Unilever Indonesia Tbk merekrut karyawan baru. Setelah melakukan perekrutan, PT Unilever Indonesia Tbk menyediakan program latihan kerja yang terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada on-the-job training, yaitu merupakan menempatkan calon para pegawai terjun langsung ke lokasi kerja, yang mana pelatihan tersebut berlangsung selama 3 bulan, yang dapat membuat para calon karyawan mempelajari secara langsung mengenai proses pemasaran, produksi, dan keuangan. Dan satu lagi ada pelatihan off the job training, yaitu pelatihan yang berisi ceramah kelas dan presentasi video yang menerangkan terkait bagaimana berkarir di PT Unilever Indonesia Tbk. Kedua pelatihan tersebut bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai kepribadian dan kemampuan dari setiap calon pegawai. Dengan begitu, perusahaan dapat mengetahui bagaimana kualitas dari para calon karyawan tersebut. Melalui hasil laporan, maka dapat diketahui seberapa efektifnya program tersebut dan menjadi tanda dari kepuasan terhadap kemampuan karyawan dalam beradaptasi dengan budaya perusahaan yang ada. Performance marketing PT Unilever Tbk. Performance marketing atau kinerja pemasaran diartikan sebagai kegiatan penilaian tingkat kinerja antara lain diukur dengan jumlah pelanggan, pertumbuhan penjualan, dan volume penjualan. Itu menurut Fospos tahun 2000. Nah, semua perusahaan mesti melihat prestasinya sebagai cerminan dari kesuksesan usahanya di dalam berkompetisi di pasar. Posisi keunggulan perusahaan dapat diketahui dari bagaimana kinerja pemasarannya yang dapat diukur dari setiap periode waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Itu menurut Mudian Dono dan Nur Kamaidah. Nah, di sebelah kanan kita terdapat sebuah grafik. Nah, di sini adalah grafik penjualan PT Unilever Tbk selama 5 tahun ke belakang. Nah, pada tahun 2016 itu kita bisa lihat bahwa penjualan PT Unilever Indonesia itu berada di kisaran 40.054 miliar. Nah, sedangkan tahun 2007 menjadi 41.205 miliar. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 41.802 miliar. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan juga menjadi 42.923 miliar. Dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan tipis menjadi 42.972 miliar. Strategi pemasaran Unilever Tbk. Strategi pemasaran itu adalah sebuah konsep secara keseluruhan tentang bagaimana perusahaan mengelola bisnisnya dan semua aktivitas dengan tujuan bisnis dapat berhasil, berkompetisi, dan memberikan keuntungan kepada para pemegang saham. PT Unilever Indonesia Tbk dalam memasarkan berbagai produk yang dihasilkan memiliki beberapa strategi gitu agar dapat berkompetisi di tengah ketatnya industri consumer good. Nah, strategi yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia Tbk ini antara lain yang pertama ada kepemimpinan harga rendah atau cost leadership.
PT Unilever Indonesia itu adalah perusahaan yang terkenal dengan pembuat produk dengan harga yang rendah daripada pesaingnya atau cost leadership. Namun bukan berarti produk yang dihasilkan oleh Unilever Tbk ini kualitasnya tidak bagus, melainkan sebaliknya gitu. Nah, yang kedua ada diferensiasi produk atau product differentiation. Nah, diferensiasi produk dari PT Unilever Indonesia Tbk ini bertujuan untuk winning with brand and innovating. Nah, fokus utama dari diferensiasi adalah pengembangan produk baru dan tepat guna seperti pada kategori home and personal, male grooming, food and beverage, and hair. Nah, konsep keunggulan bersaing yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia Tbk dalam diferensiasi produk merupakan bagaimana perusahaan dapat menghasilkan produk yang unik dan memberikan margin yang lebih tinggi yang didapat dari industri melalui kombinasi antara sumber daya manusia, lingkungan, dan proses. Nah, PT Unilever Indonesia Tbk juga terus memperkenalkan kemasan-kemasan baru dengan memperhatikan kualitas pada produknya. Yang ketiga, berfokus pada peluang pasar atau fokus on market opportunities. Nah, dalam penggunaan informasi pelanggan, PT Unilever Indonesia Tbk menggunakan cara yang berbeda dengan pesaingnya. Produk yang akan masuk ke dalam pasar dengan cara mempromosikan produknya secara langsung kepada konsumen dengan pembuktian kualitas produk secara nyata. PT Unilever Indonesia Tbk menggunakan ajang perlombaan sebagai bagian dari promosi produk mereka agar masyarakat mengenal betul tentang produk mereka. Hal itu dapat membuat masyarakat membandingkan produk yang dibuat oleh Unilever dengan produk pesaingnya dan memberikan sebuah balasan atau feedback. Nah, yang keempat, menjalin keakraban antar pelanggan dan pemasok. PT Unilever Indonesia telah memfasilitasi sebuah sistem informasi kepada pemasok terhadap penjadwalan produksi untuk mengirim pasokan. Selain fasilitas sistem informasi, perusahaan ini juga menyediakan sebuah sarana untuk pengaduan terkait produk yang dibuat khusus untuk konsumennya atau memberikan saran. Hal ini juga merupakan salah satu cara bentuk interaksi dengan konsumennya agar lebih dekat dan mengetahui apa yang diinginkan konsumen serta memperbaiki kualitas produknya. Nah, berdasarkan dengan apa yang sudah dipaparkan pada sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa PT Unilever Indonesia Tbk menjadi perusahaan besar yang keberadaannya berpengaruh di Indonesia. Dalam menjalankan perusahaannya, PT Unilever Indonesia Tbk memiliki visi, misi, dan tujuannya tersendiri. PT Unilever Indonesia Tbk dalam melakukan segmentasi pasarnya, yaitu menyentuh semua golongan masyarakat, baik dari gender maupun umur. Contohnya mulai dari anak kecil bahkan sampai dengan orang dewasa dan juga selalu berusaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian dengan banyaknya produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini, menjadikannya perusahaan yang dibutuhkan oleh para konsumen dan memiliki positioning tersendiri. PT Unilever Indonesia Tbk memproduksi mulai dari minuman, makanan, konsumsi pribadi sampai dengan pembersih. Adapun beberapa produk yang sudah terkenal yang dihasilkan oleh PT Unilever Indonesia Tbk yaitu seperti Bango, Clear, Buah Vita, Lux, Wash, Rinso, Sunsilk, Pepsodent, Molto, Lifebuoy, Royco, dan masih banyak lagi. Brand menjadi salah satu faktor penentu PT Unilever Indonesia Tbk dalam bersaing. Dengan produk-produk yang menarik dan bermacam-macam, PT Unilever Indonesia Tbk dapat menarik para konsumennya sehingga memiliki kekuatan atau daya saing untuk tetap dapat bersaing. Selain itu, PT Unilever Indonesia Tbk juga memiliki strateginya tersendiri dalam bersaing, yaitu diferensiasi produk. Nah, itu saja yang mungkin bisa kami paparkan mengenai dari implementasi pemasaran abad 21 pada PT Unilever Indonesia Tbk. Semoga paparan ini dapat menambah wawasan kita semua dan juga bermanfaat bagi kita semua.
Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan-kesalahan dalam paparan. Saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.